Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan hadis pertama, amalan bergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Penjelasan singkat dari hadis tadi, niat merupakan syarat sah diterima atau tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Rangkuman dari hadis tadi, hendaklah seorang hamba meniatkan segala aktivitas dan ibadahnya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Ketika Allah ridho pada hambanya, maka setiap aktivitas hambanya akan bernilai ibadah di pandangan Allah. Soal pertama, bagaimana jika kita melakukan sesuatu perbuatan tanpa diawali dengan niat? Jawabannya, tidak akan ada amal, perbuatan maupun ucapan tanpa disertai dengan niat. Semua perbuatan seorang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika disertai dengan niat, dan tidak akan diperhitungkan pula oleh Allah ketika tidak disertai dengan niat. Lanjut soal kedua, apakah kita boleh berniat dengan tujuan duniawi? Jawabannya tidak boleh. Amal soleh yang dilakukan dengan niat duniawi adalah termasuk perbuatan syirik yang bisa merusak kesempurnaan tauhid yang semestinya dijaga, dan perbuatan ini bisa menggugurkan amal kebaikan. Pertanyaan terakhir, berikan satu hadis lain yang berhubungan dengan niat. Jawabannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sekian pembahasan singkat dari hadis Arba'in pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.